Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta, yang berkampuskan di Kemang Utara 9. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa sampai saat ini kita masih boleh betul-betul mempersiapkan akan hal-hal, topik-topik yang kira-kira dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Dan kali ini topik kita ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kali diajukan, yang sering kali muncul dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita sudah membahas berbagai macam pertanyaan, dan kali ini kita akan secara khusus memikirkan pertanyaan yang berikutnya lagi. Dan ini pertanyaan baru muncul jikalau orang percaya itu sudah biasa bergaul dengan Tuhan, biasa melayani, sudah familiar sekali dengan gereja, dengan kegiatan Kristiani. Nah, orang-orang seperti itu akan peka, oleh karena kalau membaca Alkitab mulai menemukan rasanya seperti Tuhan itu selalu ingin kita menyangkali diri. Kenapa sih? Tuhan ingin menginginkan kita selalu menyangkali diri. Sama seperti dikatakan dalam Lukas pasal 14 ayat 26 itu. Supaya kita menyangkali diri. Supaya kita itu bisa diperkenan Tuhan, kita harus mengosongkan diri. Seolah-olah keinginan kita itu kita repress, kita tekan, kita matikan. Bahkan kebanggaan kita itu kadang-kadang Tuhan mengatakan dalam Lukas 16 ayat 15 itu kebencian Allah. Jadi apa yang kita banggakan itu kita diingatkan itu menjadi kebencian Allah. Padahal Tuhan satu pihak yang lain itu selalu menuntut kita untuk menjadi kreatif. Untuk kita berinovasi. Supaya kita itu maju dan berkembang. Tapi anehnya pada saat yang sama dia melarang kita itu berbangga diri. Sehingga dia mengingatkan kita untuk menyangkali diri. Jikalau orang tidak menyangkali diri dan memikul salibnya, jadi hidup di dalam dilema seperti ini. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah biasa familiar dengan Alkitab, biasanya akan muncul suatu pertanyaan seperti ini. Satu pihak Tuhan menginginkan kita itu maju, berkreasi, pihak yang lain tidak boleh bangga. Kita harus menyangkali diri. Mengapa demikian? Saudara, hidup yang ada di dalam kehidupan ini. Ini kalau kita waspadai dengan sungguh-sungguh, kita akan mulai mengerti bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan menciptakan akan langit bumi dengan segala isinya yang memang diberikan kepada Adam dan Hawa itu untuk dikerjakannya. Dan Tuhan menciptakan semuanya ini sebagai manifestasi dari kekayaan dan marifat kebijaksanaan Allah yang tidak terbatas. Manusia boleh eksplor, boleh mengenali akan ciptaan itu. Supaya mengenali Tuhan, manusia boleh mengerjakan ciptaan itu. Supaya manusia mulai mengerti siapa pencipta sebetulnya. Manusia boleh mengembangkan ciptaan itu. Manusia bahkan boleh itu melakukan hal-hal yang di luar dugaan sebelumnya. Ya, pada saat Allah menciptakan akan setangkai barangkali bunga mawar. Hanya satu jenis tentunya. Tapi manusia bisa dan boleh dengan kreatifnya untuk menjadikan itu menjadi ratusan macam jenis bunga mawar. Begitu buah-buahan, bahkan sampai tumbuh-tumbuhan sampai kepada halnya dengan makhluk-makhluk yang lain. Anjing pun kalau kita perhatikan, itu ada ratusan macam ras anjing sudah. Yang kita percaya dulunya pasti satu jenis anjing saja.
Jadi manusia itu boleh kreatif. Oleh karena memang Tuhan mengendaki bahwa manusia itu menemukan akan sumber dari kreativitas ini, sehingga boleh memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya hidup ini didesain Tuhan dengan begitu kayanya, dengan berbagai kesempatan untuk manusia itu menjumpai Tuhan dan memuliakan Dia. Nah, di tengah kejatuhan manusia dalam dosa, nah manusia sudah mulai diracuni pikirannya. Nah itulah sehingga muncul sekarang itu, oleh karena kehadiran dosa, itu panggilan Tuhan selalu hadir bersama dengan hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan. Sehingga manusia menghadapi 1001 macam dilema hidup ini. Dan di tengah dilema hidup itulah manusia seharusnya bisa mempunyai pegangan. Nah, pegangannya adalah tetap mengizinkan Roh Kudus yang menuntun jiwanya. Sehingga satu pihak boleh kreatif, boleh menjadi pencipta, pihak yang lain dia waspada. Bahwa jiwanya bisa menjadi sombong, bisa menjadi independen, tidak tergantung lagi dan tidak meminta pertolongan kepada Allah lagi. Merasa dirinya itu mampu dan bisa dan punya segala. Nah itu sebagai sesuatu yang Tuhan itu ingatkan. Oleh karena konteksnya sekarang manusia sudah hidup di dalam dosa. Sehingga kata tadi menyangkali diri. Seolah-olah manusia itu harus waspada terus menerus. Supaya nafsu dan natur dosanya ingin menceraikan dirinya dari Tuhan, yang tidak lagi memuliakan nama Tuhan, harus diwaspadai. Jadi mari kita bicarakan apa yang mungkin Ibu Esther itu mau katakan. Iya Pak, tadi Bapak bilang bahwa satu pihak Tuhan itu kan pengen kita maju, kita berinovasi, kita menaklukkan bumi. Tapi di pihak lain kok Tuhan juga tidak suka kalau kita berbangga diri. Itu kenapa Pak? Bukankah bahwa kita... Makanya saya katakan tadi, sejak terjadi kejatuhan manusia dalam dosa, dosa sudah hadir di dalam dunia dan di dalam jiwa dan pikiran, di dalam tubuh manusia ini. Kita perlu waspada. Oleh karena sebetulnya kata berbangga itu pada dirinya sih boleh saja. Tetapi manusia itu menikmati as if dia bisa membebaskan diri dari Tuhan. Bahwa dia itu merasa dirinya itu mampu untuk bisa menjadi pencipta itu tanpa dia. Tidak sadar bahwa sebetulnya kemampuan menjadi pencipta itu pun adalah belas kasihan dan anugerahnya. Nah seharusnya pada saat kita mengatakan berbangga oleh karena kita menjadi seorang creator, bagi orang yang beriman, kebanggaan itu justru membuat dia itu rendah hati. Dia tahu, Tuhan, kenapa kepadaku orang seperti ini Kau memberikan karunia untuk bisa menjadi penemu seperti ini. Nah pertanyaan itu adalah, ungkapan itu adalah ungkapan iman. Lain dengan orang yang kemudian menepuk dadanya dan dia itu menginginkan tepuk tangan dari orang di seluruh dunia. Dia mengharapkan itu pengakuan sehingga diabadikan dengan nama, dengan titel, dengan barangkali monumen tertentu. Nah itulah yang Tuhan ingatkan. Natur dosa manusia selalu ingin membangun dirinya itu terlepas dari Tuhan. Jadi Pak, sebetulnya sangat menarik ya, karena apakah pertanyaan tadi, topik kita, apakah kita itu harus menyangkali diri? Sebetulnya mau tidak mau, kalau betul setiap kesuksesan kita itu adalah anugerah dan itu adalah juga belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita, maka sebetulnya tidak ada alasan untuk kita itu bisa lalu kemudian menepuk dada dan bangga begitu. Ya, sebenarnya itu di sana iman itu harus kita waspadai supaya bisa di-exercise. Nah, kehadiran iman itu sebenarnya yang sebenarnya membedakan antara kita dengan orang di luar Kristus. Nah seharusnya yang ada di dalam Kristus itu waspada dengan sungguh bahwa segala sesuatu yang kita miliki sebetulnya anugerahnya adalah titipannya. Kita hanya steward, kita hanya dipercaya. Bahkan Dia memberikan kepada kita masing-masing kemampuan yang berbeda-beda.
Dan kalau kita diberi kemampuan lebih daripada yang lain di bidang tertentu, kita waspada dengan sungguh. Itu hanya titipan, itu bukan milik kita. Kita mampu bukan oleh karena kita memang mampu, tapi kita mampu oleh karena Dia diberi kemampuan tersebut. Dan seharusnya kita bertanya kepada Tuhan, dan saya akan pakai kemampuan itu untuk apa? Yaitu bagaimana aku bisa memuliakan Engkau Tuhan yang memberi kepadaku kemampuan ini. Sehingga terus menerus kata penyangkalan diri itu merupakan sesuatu yang terpenting. Bahkan kalau kita perhatikan Tuhan Yesus sendiri dalam Filipi pasal 2. Kalau kita mau perhatikan mengenai cara Allah untuk bisa mematikan dosa adalah dengan mengosongkan diri. Begitu juga Dia inginkan kita anak-anaknya untuk melakukan yang sama. Jadi ini adalah masalah dengan dosa. Bagaimana mematikan natur dosa itu harus dengan penyangkalan diri. Tetapi kan kita itu, bagaimana kita itu bisa terus-menerus itu sadar bahwa ini titipan Tuhan loh, bahwa kemampuan yang Tuhan berikan kepadaku, kalau itu tuh pun jauh daripada jauh daripada teman-teman, jauh daripada orang lain, itu kan selalu yang nomor satu yang merasa kita itu senang, bangga, itu kan diri kita tuh Pak. Masa sih kita nggak boleh begitu merasa bangga? Saya rasa kita itu harus waspada, itu persoalannya di sana. Saya percaya sekali bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk bersuka cita, untuk mensyukuri atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Nah, tapi bangga itu tidak seharusnya menjadi manifestasi dari kesombongan. Makanya kebanggaan makanya Paulus dia mengatakan yang kubanggakan itu sebetulnya apa? Nah, sehingga yang dia banggakan itu oleh karena apa? Oleh karena salib Kristus. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal. Oleh karena apa? Dia bisa mengerti naturnya yang berdosa itu menginginkan kebanggaan itu bersenter pada diri sendiri. Sehingga dia mengatakan dulu yang kubanggakan dan kuinginkan adalah nama. Aku adalah murid Gamaliel. Dan aku punya pengetahuan yang ini. Dan aku orang Farisi sejati. Aku turunan daripada Benyamin dan sebagainya. Waduh, dan aku punya kedudukan yang seperti ini dan aku tuh diterima mewakili Farisi itu untuk menganiaya. Aku bangga sekali. Nah, itu kebanggaan dunia. Tapi begitu dia mengenal akan Kristus Yesus, dia mulai menyadari semuanya ini sampah sebetulnya. Oleh karena Kristus itu yang memberikan isi yang sesungguhnya dari kebanggaan, yaitu aku orang yang berdosa. Ternyata aku boleh memenangkan anugerahnya itu. Nah, artinya aku mendapat anugerah itu. Aku bisa mempunyai kesadaran. Aku bisa mempunyai kepekaan terhadap realita hidup yang sebagian besar manusia tidak lihat. Aku bangga oleh karena aku mendapatkan hak istimewa untuk bisa menangkap penyikapan Tuhan yang seperti itu. Nah, inilah yang disebutkan kebanggaan dalam Kristus Yesus. Jadi bagi setiap orang kesadaran rohani itu harus kita waspadai. Oleh karena itulah tanda apakah kita adalah orang-orang yang diselamatkan atau tanda petik belum. Bagi orang yang sudah diselamatkan, seharusnya kebanggaannya itu bukan oleh karena aku berhasil dan menjadi kaya raya. Kebanggaannya oleh karena aku punya rumah yang bagus sekali. Kebanggaannya oleh karena aku berinovasi menjadi penemu daripada misalnya komputer tertentu, Microsoft atau suatu apa yang bukan itu. Kebanggaan menjadi seorang politikus yang terkenal, yang disorot di mana-mana. Atau kebanggaan menjadi pemain dari film yang terkenal mendapat hadiah Oscar. Waduh, bagi orang percaya, semua yang dilakukan ini hanya untuk menyibukkan diri kita. Dan kebanggaannya adalah jikalau aku menangkap penyingkapan Tuhan yang 99% manusia itu tidak tangkap atau belum tangkap. Nah, inilah kebanggaan. Jadi sebetulnya itu apa yang menjadi kebanggaan kita? Kecuali jikalau sumber daripada kebanggaan itu adalah yang terbesar dari segala yang besar,
yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Dan sumber kebanggaan ini bukan manusia. Kalau manusia mempunyai kriteria sendiri, seperti pemain dan akhirnya itu penerima hadiah Oscar, yang menilai siapa ya manusia, yang mengakui siapa ya manusia. Tetapi jikalau yang mengaku itu ada Allah, masa kita tidak bangga? Bukankah itu kebanggaan yang sejati itu di sana? Jadi Paulus sampai mengatakan, aku bermegah-megah oleh karena ini. Oleh karena salib Kristus. Oleh karena aku bisa menangkap hal yang sangat tersembunyi, yang beribu-ribu tahun nabi-nabi dan ahli-ahli Taurat itu menyelidiki pun tidak atau belum menangkapnya. Dan itu disingkapkan oleh sumber dari kuasa, segala kuasa, yaitu Allah sendiri. Kepadaku aneh sekali, sampai aku bisa menangkap. Sehingga itulah yang menyebabkan aku itu bangga sekali dengan hidupku yang dianugerahkan oleh Dia. Tapi kebanggaan tidak membuat dia menjadi bragging dan sombong, arogan. Tidak. Justru membuat dia itu makin tahu, aku ini siapa? Orang yang sangat berdosa. Jadi sebenarnya manifestasi dari orang beriman itu dibahasakan dalam bahasa-bahasa yang orang-orang dunia itu sulit sekali fahami karena tidak biasa memakainya. Tapi bagi orang percaya dia mengerti. Jika saya itu sendiri sadar dan mengerti sedikit, dan kemudian mulai sadar, kok begitu ya yang dialami oleh orang yang dicintai Tuhan, yaitu bangga oleh karena apa yang Tuhan berikan padanya. Jadi bukan bangga oleh karena dunia itu memberikan aplaus kepadanya. Yang bagi orang yang seperti ini, justru itu semua yang dunia berikan itu hanya sampah saja. Jadi Pak, kalau begitu ini kan membutuhkan kepekaan begitu dari kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah dewasa. Karena kalau belum dewasa kan dia juga tidak ngerti sebetulnya cari uang begitu banyak untuk apa. Lalu kemudian kalau toh dia berhasil juga kalau bukan untuk namanya sendiri, untuk apa, untuk siapa. Kan membutuhkan kepekaan begitu Pak. Kalau orang yang tidak peka kan dia juga tanpa sadar dia bangga, tanpa sadar dia larut, tanpa sadar dia juga sudah jauh daripada Tuhan. Makanya itu kita semua dan para pendengar yang kami kasihi, kita semua harus waspada. Sebetulnya itu siapa sih diri kita ini? Calvin mengatakan jika engkau tidak mempunyai knowledge of self, pengetahuan mengenai diri, kamu juga tidak akan mengenal, tidak punya knowledge kepada God. Oleh karena siapa sebenarnya diri kita? Jadi kita sadar bahwa dalam diri kita ini masih ada kuasa, lush, nafsu, kedagingan yang bergeraknya sentripetal ke dalam terus hanya untuk memuaskan. Kita manusia yang menjadi manusia hedonistik yang cuma mencari akan kepuasan dan kenikmatan hidup aja. Meskipun kita orang Kristen, kemungkinan kita bukan orang yang mencari Allah. Jadi melalui pembicaraan dengan sesi ini, saya harap kita mulai waspada dengan sungguh. Bahwa hidup ini sebenarnya apa ya? Apa tujuan hidup ini? Kenapa saya harus menyangkali diri? Oleh karena hanya dengan cara itulah kita belajar diperkenan oleh Allah. Karena di dalam diri kita harus mematikan natur dosa itu. Jadi kita menyangkali diri. Bukannya oleh karena Allah tidak ingin kita itu menjadi orang yang mempunyai kebanggaan untuk diri sendiri. Tetapi Allah ingin kita jangan sampai menjadi sombong. Supaya kita selalu menyadari segala sesuatu yang kita miliki sebetulnya itu dari Dia. Dan seharusnya untuk Dialah. Jadi biarlah Tuhan memberkati Anda para pendengar semuanya. Dan berkat yang berkelimpahan dari surga. Melalui pembicaraan topik-topik seperti ini. Biarlah kita diperkaya untuk memahami hidup ini. Tuhan memberkati kalian.